Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang, selamat bertemu kembali melalui kuliah online rekan-rekan mahasiswa dari STIE Stekom dan Universitas Stekom Semarang. Kita bertemu untuk kuliah online mata kuliah teori organisasi. Pada kesempatan ini kita melakukan perkuliahan online untuk pertemuan yang ke-9. Pertemuan yang ke-9 mengambil materi pokok bahasan tentang perilaku kelompok. Seperti yang saya sampaikan di depan pada pertemuan yang ke-8 dulu bahwa perilaku kelompok menjadi sangat penting bagi organisasi karena perilaku kelompok sudah mempunyai daya ungkit, daya kekuatan, bahkan daya tawar yang kuat bagi organisasi. Sehingga perlu dibahas pembahasan tersendiri tentang perilaku kelompok. Lihat pentingnya perilaku kelompok. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang perilaku kelompok, kita perlu menyampaikan tentang tujuan pembelajaran dari pembahasan materi tentang perilaku kelompok. Setelah mempelajari tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mampu mengerti dan memahami tentang perilaku kelompok. Karena perilaku kelompok itu sangat berpengaruh terhadap organisasi. Yang kedua menjelaskan pentingnya perilaku kelompok bagi organisasi. Sudah punya daya tawar, sudah punya daya dorong, sudah punya daya pressure. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah mengerti pentingnya perilaku kelompok. Pengaruh perilaku kelompok bagi organisasi. Kemudian yang keempat, tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana mampu mengidentifikasi karakter perilaku kelompok dalam organisasi. Ini tujuan kita pembelajaran kita tentang materi perilaku kelompok. Di pembahasan yang ke-8 kita sudah membahas tentang perilaku organisasi. Ada bahasan tersendiri karena melihat pentingnya kita mempelajari perilaku kelompok. Sebagai pendahuluan, saudara bisa mengilustrasikan contoh. Jadi kalau ada dalam suatu perusahaan di mana serikat pekerja karyawan atau SPSI dalam suatu perusahaan itu mempunyai kekuatan yang daya dobrak, daya tawar yang kuat. Kalau tidak dipahami dengan baik, akan berakibat fatal bagi organisasi perusahaan. Tetapi ketika dikelola dengan baik, perilaku kelompok dalam serikat pekerja tadi akan mendorong perusahaan menjadi lebih baik. Pertanyaan kenapa? Kebanyakan terjadi konflik. Karena cara pandang organisasi, perusahaan, dan cara pandang kelompok serikat pekerja berbeda.
Kelompok dalam organisasi itu merupakan gabungan dari individu-individu. Sehingga kelompok itu sudah merupakan satu grup kekuatan yang ketika dikelola dengan baik akan bermanfaat bagi organisasi, tetapi ketika kita biarkan tidak dikelola akan mengganggu jalannya organisasi, bahkan bisa meruntuhkan atau merusak organisasi. Kalau saya mencontohkan tadi organisasi perusahaan, ketika mungkin dalam organisasi kelompok di bidang produksi mogok, tidak mau produksi, misalnya, ini sudah akan berpengaruh, sangat berpengaruh pada perusahaan karena tidak ada bahan jadi yang untuk dijual, pemasaran jadi kacau, keadministrasi dan keuangan juga menjadi kacau. Nah, kelompok dalam organisasi ini penting. Diakui atau tidak, seluruh semua organisasi ini mesti punya kelompok. Anda bisa mencontohkan organisasi pemerintahan di tingkat kabupaten atau kota misalnya. Nah, kelompoknya terdiri dari dinas-dinas atau badan-badan. Dinas pekerjaan umum, dinas keuangan daerah, dinas pendidikan dan kebudayaan. Nah, kelompok-kelompok ini yang harus dikelola dengan baik agar organisasi pemerintahan di tingkat kabupaten atau kota itu bisa berjalan dengan baik. Hingga kelompok ini menjadi sesuatu yang urgent, yang penting bagi suatu organisasi. Kegiatan akan berhasil dengan baik ketika kelompok juga berjalan dengan baik. Masing-masing kelompok bersinergi, membangun kerjasama. Masing-masing kelompok membangun koordinasi yang baik, sehingga organisasi juga berjalan dengan baik. Kinerja organisasi menjadi baik. Mengelola kelompok ini harus dikelola dengan sedemikian rupa bagaimana kelompok itu mempunyai ciri khas masing-masing. Seorang pimpinan organisasi perusahaan dalam mengelola kelompok di bagian produksi dengan mengelola kelompok di bagian administrasi dan keuangan mesti beda. Orang-orang administrasi dan keuangan harus jeli, harus tertib, teliti, pada beda dinamika kelompoknya. Dan mengelola kelompok ini harus sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga perilaku kelompok di masing-masing bidang, di masing-masing kelompok yang ada ini harus dikelola sedemikian rupa, bekerja dengan baik menjadi sebuah tembok bagi keberhasilan organisasi. Dalam pekerjaan bisa saling melengkapi, tapi tugas pokok dan fungsinya berbeda-beda. Karena perannya juga berbeda-beda. Kelompok, perilaku kelompok mempunyai arti penting bagi keberhasilan organisasi, membentuk suatu tembok yang solid, yang kuat, guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Itulah perilaku kelompok. Nah, perilaku kelompok secara teoritis itu berkelompok itu memiliki suatu keinginan yang alamiah. Di kebutuhan untuk berkelompok itu sesuatu yang alamiah, hampir sama seperti kebutuhan kita untuk makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan segala macam. Tidak ada orang yang lepas dari kelompok, sehingga secara teoritis kelompok itu harus memenuhi beberapa syarat. Ini sebelum kita melihat dengan perilaku kelompok, kita melihat teori kelompok atau teori grup, di mana dalam kelompok itu mesti ada 2 orang atau lebih. Kemudian berkelompok itu mesti ada komunikasi dan kegiatan. Kemudian yang terakhir adanya keinginan untuk ataupun harapan untuk mencapai tujuan dalam kelompok. Bagian produksi
mesti berkomunikasi antara satu dengan yang lain dalam melakukan kegiatannya. Bagaimana bagian mesin, bagaimana bagian bahan baku, bagaimana bagian bahan jadi produk jadi. Ini harus ada komunikasi dan aktivitas. Kemudian bagaimana keinginan sama, harapan sama dalam bagian produksi tadi, produk bisa berhasil, produk jadi dengan baik, produk dengan standar tertentu, produk dengan volume tertentu. Ini tujuannya. Inilah teori berkelompok. Harus ada 2 orang atau lebih, harus melakukan komunikasi dan aktivitas kegiatan, harus mempunyai keinginan, tujuan dan harapan yang sama. Ini baru dikatakan kelompok secara teori kelompok. Setelah kita mempelajari tentang teori kelompok, kita kemudian bagaimana memandang perilaku kelompok. Kalau kelompok tadi dimanai secara teoritis dengan bagaimana anggotanya 2 orang atau lebih, melakukan komunikasi dan aktivitas kegiatan, mempunyai tujuan, harapan dan keinginan bersama, sehingga dari teori kelompok tadi akan memunculkan perilaku kelompok. Sehingga ketika kita melihat perilaku kelompok, kita harus melihat bagaimana jenis-jenis kelompok itu sendiri. Sama juga dalam organisasi. Bagaimana orang berorganisasi, orang berkelompok akan dilatar belakangi oleh beberapa hal. Dengan latar belakang terjadinya suatu kelompok dalam satu organisasi, yang pertama adalah adanya kelompok formal maupun non formal. Kelompok formal kalau saya contohkan tadi di organisasi kita tercinta Universitas Telkom, mestinya ada kelompok mahasiswa manajemen bisnis dan kewirausahaan, ada kelompok mahasiswa teknik elektro, ada mahasiswa kelompok teknik informatika, dan di sana ada kelompok-kelompok yang non formal, mahasiswa universitas manajemen bisnis dan kewirausahaan kebetulan yang mempunyai hobi sama bidang olahraga sepak bola. Begitu juga sebaliknya, ada mahasiswa dari teknik informatika yang senang olahraga bola voli. Kelompok ini harus dipahami bahwa ada kelompok formal dan kelompok non formal. Kemudian yang dua, alasan berkelompok adalah ada kelompok profesi, ada kelompok keahlian. Di Universitas Telkom ada kelompok dosen-dosen manajemen, ada kelompok dosen-dosen teknik informatika, berdasarkan profesi dan keahliannya. Kemudian dalam lanjutnya harus dipahami juga latar belakang berkelompok, ada kelompok yang formal dan non formal. Ya tadi kelompok formal sama juga seperti saudara sebagai mahasiswa jurusan manajemen bisnis dan kewirausahaan, tapi secara informalnya menjadi salah satu kelompok di organisasi keahlian atau organisasi hobi sepak bola, olahraga sepak bola. Nah, ini informal dan formal. Kemudian ada lagi bagaimana kita melihat latar belakang kelompok adalah kelompok dari daerah asal. Biasanya kelompok-kelompok yang dari daerah asal ini mempunyai kultur yang sama. Misalnya paguyuban mahasiswa Sumatera, paguyuban mahasiswa Sulu misalnya. Nah, dinamika kelompok dalam kelompok yang berdasarkan daerah ini biasanya memunculkan ciri khasnya. Apakah mungkin keseniannya, apakah mungkin makanannya, atau mungkin
kebiasaan yang mencerminkan daerah asal tersebut. Dan yang selanjutnya adalah latar belakang kelompok dari yang lain-lain. Bagi banyak bermacam, ada mungkin agama kelompok dari kelompok studi Islam misalnya, atau dari kelompok gereja dan segala macam. Nah, ketika kita melihat jenis-jenis kelompok dengan latar belakang yang berbeda, baik dari segi formal maupun non formal maupun dari daerah asal, sehingga ini akan memunculkan perilaku dalam kelompok organisasi yang besar yang bernama organisasi Universitas Stekom. Nah, perilaku ini sudah mempunyai daya tawar, daya dorong, daya ungkit yang wadi. Kelompok yang organisasi Universitas Stekom. Misalnya aspirasi dari mahasiswa manajemen bisnis misalnya, atau aspirasi dari mahasiswa teknologi informatika misalnya. Ini sudah menjadi kekuatan. Ini harus dipertimbangkan menjadi solusi bagi universitas atau organisasi secara menyeluruh. Agar apa? Tidak menimbulkan efek yang negatif, tidak menimbulkan kerugian, tidak menimbulkan hambatan dalam organisasi menjalankan kegiatannya. Setelah kita mencari kelompok, bagaimana kita melihat perilaku kelompok. Dalam melihat perilaku kelompok, maka harus diawali dengan memahami karakteristik dari kelompok itu. Di mana karakteristik kelompok itu bisa dimulai yang pertama dari komposisinya. Kalau komposisinya kira-kira dari mahasiswa hobi sepak bola, berarti ini informal. Kalau komposisinya dari bapak-bapak tenaga pengajar dari jurusan teknik informatika, berarti ini yang komposisi yang formal. Sehingga perilaku kelompoknya akan kelihatan. Setelah mengenali karakteristik daripada kelompok itu. Kemudian selanjutnya adalah ada hierarkis atau statusnya. Itu tadi mahasiswa, dosen, tenaga pengajar, karyawan. Kemudian peran ini terkait dengan bagaimana kelompok itu dimotori oleh pemimpinnya. Sehingga kalau dalam organisasi perusahaan itu, kalau saudara bisa melihat itu peran dari ketua serikat pekerjanya ini perusnya seperti apa, perannya seperti apa. Kemudian norma, kemudian kepemimpinan, yang terakhir adalah kohesivitas, keterkaitan. Kira-kira kalau kelompok ini nanti keterkaitan dengan kelompok yang lain seperti apa? Ya mungkin kalau dari segi keterkaitan, kawan-kawan dari serikat pekerja itu punya keterkaitan dengan kawan-kawan di luar yang tinggi. Apakah kawan-kawan LSM atau NGO atau kawan-kawan dari LBH. Sehingga kohesivitas ini kan menjadi pertimbangan dalam kita melihat, memahami perilaku kelompok. Ini harus ditangani dengan begini. Ini harus dikelola dengan begitu. Ini harus dicermati ketika melihat dan memahami dari karakteristik kelompok itu. Sebagai penutup, bahwa perilaku kelompok dari pembahasan dari awal sampai akhir tadi akan terlihat bahwa perilaku kelompok ditinjau dari segi teori kelompok, mungkin juga dinamika kelompok, sehingga organisasi harus mempertimbangkan mengelola sedemikian rupa terkait dengan perilaku kelompok. Karena perilaku kelompok itu akan sangat menentukan keberhasilan organisasi.
apalagi untuk organisasi-organisasi yang formal, seperti organisasi di pemerintahan misalnya. Kelompok-kelompok itu meskipun bidangnya berbeda, tapi harus dikelola sedemikian rupa. Perilaku kelompok ini menjadi penting karena sudah ada daya tekannya. Bargaining powernya sudah ada. Dan dalam perilaku kelompok itu merupakan gabungan dari beberapa individu dalam organisasi. Dengan dalam mengelola perilaku kelompok diawali dengan mencermati karakteristik dulu. Karakteristiknya itu seperti ini. Kemudian bagaimana melihat perilaku kelompok harus seperti apa? Bagaimana dianalisis impact atau akibat yang mungkin timbul? Di mana karakteristik itu harus dikelola sedemikian rupa sehingga perilaku kelompok itu bermanfaat bagi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Demikian terkait dengan pembahasan materi tentang perilaku kelompok, di mana perilaku kelompok itu sangat penting dan sangat berpengaruh bagi organisasi, sehingga saya perlu memberikan materi tersendiri terkait dengan perilaku kelompok. Perilaku kelompok merupakan gabungan dari perilaku perilaku individu dalam satu organisasi. Demikian untuk pembahasan pada kali ini, materi tentang perilaku organisasi. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.